salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Penko Leonardo Elvin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang dikerjakan oleh dosen ekonomi lingkungan terkait temperatur dan lingkungan kerja. Yang pertama, apa itu temperatur? Konsep fisika sendiri menjelaskan bahwa temperatur itu adalah sifat fisik suatu benda untuk menentukan apakah keduanya berada dalam kesetimbangan termal. Karena pada saat ini kita membahas tentang ekonomi lingkungan, untuk konsep dari ekonomi lingkungan sendiri, temperatur itu adalah faktor lingkungan fisik lain yang dapat menimbulkan stres kerja adalah suhu ruangan. Jadi di sini temperatur yang dimaksud dalam ekonomi lingkungan adalah suhu ruangan lingkungan kerja. Nah, kemudian apa itu lingkungan kerja? Menurut Madiana, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dan menurut Sedarmayanti, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitar di mana seorang bekerja. Dan menurut Sedarmayanti ini, lingkungan kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Kerja yaitu lingkungan kerja fisik. Nah, lingkungan kerja fisik ada segala keadaan yang memiliki bentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi karyawan secara langsung atau tidak langsung. Nah, apa saja faktor-faktor fisik yang berada dalam lingkungan kerja ini? Yaitu adalah pencahayaan, suara dan getaran, temperatur, kelembapan, dan mutu udara. Jadi di sini lingkungan kerja ini adalah faktor-faktor yang secara langsung berhubungan dengan individu yang sedang bekerja dalam lingkungan kerja tersebut. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Nah, lingkungan kerja non-fisik ini merupakan semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Jadi lingkungan kerja non-fisik ini bisa dibilang adalah hal-hal yang berkaitan dengan relasi antara individu-individu yang bekerja dalam suatu lingkungan kerja, baik itu secara langsung ataupun melalui media komunikasi. Lalu, apa hubungan lingkungan kerja dengan temperatur tubuh manusia? Nah, untuk menjelaskan hal itu, pertama kita perlu tahu manusia merupakan makhluk endotermik, yaitu manusia adalah makhluk yang berdarah panas yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu tertentu yang biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan. Nah, suhu tubuh manusia sendiri pada normalnya berada sekitar angka 36,7 sampai 37,1 derajat. Dan jika suhu tubuh kita berada di bawah angka 36,7 ini, bisa dibilang seperti yang kita tahu, tubuh kita mengalami hipotermia atau kedinginan yang berlebihan. Dan kemudian jika kita lihat angka suhu tubuh kita berada di atas 37,1 yang biasanya 38, 37,7, kita sudah bisa dibilang demam. Nah, kemudian apa yang jadi jika tubuh kita mengalami peningkatan panas yang berlebihan?
Nah, kemudian apa saja risiko yang terjadi jika kita mengaktifkan panas yang berlebihan? Yang pertama, ada gangguan perilaku. Nah, di sini kita akan merasa seperti masa gelisah, kita akan merasa terganggu dengan lingkungan sekitar kita karena kita nantinya akan mudah berkeringat dan lain-lain. Nah, kemudian ada heat rash. Nah, ini adalah iritasi kulit yang jadi jika kita terlalu banyak terkena paparan panas. Nah, kemudian juga dehidrasi. Nah, karena peningkatan suhu tubuh kita yang meningkat, nah akan menyebabkan kita merasa haus dan perlu adanya cairan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk menstabilkan suhu tubuh kita. Kemudian juga ada heat cramp. Nah, di sini adalah contoh umum jika kita sedang berolahraga. Nah, karena suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah yang melebar, akhirnya tekanan darah juga meningkat, akhirnya kita mengalami kram. Nah, kemudian kita juga dapat mengalami heat fainting. Nah, sini karena kita dapat mengatasi suhu yang panas ini, kita akan bisa terjadi pingsan. Nah, kemudian heat exhausting. Nah, heat exhausting ini adalah kondisi di mana kita terkena paparan suhu tinggi dan disertai dengan dehidrasi. Jadi kita akan mengalami tekanan panas yang berlebihan yang juga disertai dengan dehidrasi tadi. Jadi sebenarnya siapa saja yang dapat terkena dengan heat stress ini atau resiko-resiko dari tekanan panas yang berlebihan. Nah, siapapun dapat terkena heat stress pada lingkungan kerja ataupun di ruangan tempat kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian pada lingkungan kerja sendiri ada beberapa tipe kerja yang mudah mengalami stres ini, yaitu adalah pekerja konstruksi. Karena kita tahu pekerja konstruksi berada di outdoor sehingga sering mudah terkena paparan panas dari sinar matahari. Kemudian pekerja tambang juga sama seperti pekerja konstruksi. Pekerja pabrik kaca dan karet, nah, mereka terpapar dengan panasnya dari tungku-tungku api untuk melelehkan kaca dan karet. Nah, kemudian pekerja pabrik peleburan logam sama seperti juga pabrik kaca dan karet, dan yang terakhir adalah di ruang boiler. Maka dari itu, bagaimana kita mengendalikan supaya stres ini tidak terjadi pada pekerja-pekerja? Identifikasi bahaya. Nah, kita perlu kenali dulu bahaya paparan. Nah, kemudian kita hitung indeks tekanan panas pada lingkungan kerja tersebut. Nah, jika tekanan panas pada lingkungan kerja itu melebihi ambang batas, maka kita perlu menentukan langkah pengendalian. Nah, jika kita telah menentukan langkah pengendalian tersebut, setiap bulannya atau setiap tergantung dari ketentuan perusahaan, kita perlu melakukan evaluasi kesehatan untuk meyakinkan bahwa pekerja-pekerja perusahaan tersebut sehat. Kita juga dapat melakukan pengendalian teknik. Nah, pengendalian teknik ini berhubungan dengan alat-alat yang merupakan pendingin ruangan, yaitu seperti kipas angin ataupun AC, air conditioner. Kemudian
ketiga yaitu adalah melindungi pekerja dari risiko heat stress sendiri. Nah, bagaimana kita melakukannya? Dari sini perusahaan perlu menyediakan air untuk bekerja sehingga pekerja tidak perlu kesulitan untuk mencari air untuk memenuhi ion dalam tubuh mereka. Nah, kemudian selalu melakukan pemantauan kondisi fisik pada setiap pekerja sebelum mereka melakukan pekerjaan ataupun sesudah melakukan pekerjaan, sehingga kita dapat memantaunya lebih baik. Nah, kemudian kita juga perlu mengendalikan jam kerja, karena seperti tadi pekerjaan dalam pekerja konstruksi, pekerja di dalam ruang boiler, dan dalam pabrik-pabrik yang memiliki suhu yang panas, kita perlu mengendalikan jam kerja ini supaya pekerja tidak sampai mengalami heat fainting, supaya tidak tetap memiliki ketahanan tubuh yang baik. Dan ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam presentasi kali ini. Yang sudah saya bawakan, kiranya ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan untuk kita belajar mengenai ergonomi lingkungan, terutama pada bagian temperatur dan lingkungan kerja. Terima kasih, salam dan bahagia.